Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penanganan surat keluar. Sebelumnya, surat keluar itu adalah surat yang sudah lengkap yang dibuat oleh suatu instansi, kantor, atau lembaga untuk ditujukan atau dikirimkan kepada instansi, kantor, atau lembaga lain. Prosedur penanganan surat keluar. Dalam menangani surat keluar akan terdiri dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Pembuatan konsep. 2. Persetujuan konsep. 3. Pemberian nomor surat. 4. Pengetikan konsep. 5. Penandatanganan surat. 6. Pemberian cap stempel organisasi. 7. Pencatatan surat keluar. Dan yang ke-8 dan yang terakhir adalah pengiriman surat. Kegiatan yang pertama dalam menangani surat keluar adalah pembuatan konsep. Ada beberapa hal yang dapat membantu membuat konsep surat dengan baik, yaitu 1. Penetapan tujuan. Maksudnya adalah sebelum pembuatan konsep-konsep surat dimulai, harus diketahui terlebih dahulu tujuan pembuatan surat tersebut. Yang kedua adalah menyediakan informasi pelengkap yang diperlukan. Dengan mengetahui isi dan macam surat yang akan dibuat, dapat dipersiapkan informasi pendukung yang diperlukan untuk surat yang akan dibuat dapat dipersiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mengetahui calon penerima surat. Calon penerima surat perlu diketahui juga. Hal ini akan sangat membantu dalam memilih kata-kata dan bahasa yang cocok untuk digunakan dalam surat yang akan dibuat. Selanjutnya, kegiatan yang kedua dalam menangani surat keluar adalah persetujuan konsep. Setelah konsep selesai dibuat, harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Dalam hal ini biasanya adalah orang yang akan menandatangani surat. Untuk surat yang isinya menyangkut lebih dari satu pihak atau departemen dalam suatu organisasi, biasanya konsep tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak atau departemen tadi. Sebagai tanda persetujuan terhadap konsep tadi, maka pejabat yang berkepentingan terhadap surat itu akan membubuhkan parafnya pada konsep surat. Kegiatan yang ketiga dalam menangani surat keluar adalah pemberian nomor surat. Setelah konsep disetujui, konsep tersebut akan dilengkapi atau diberi nomor surat. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan atau pemberian nomor surat hendaknya yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti serta tetap bentuknya. Kegiatan yang keempat dalam menangani surat keluar adalah pengetikan konsep. Setelah konsep surat diberi nomor surat, kemudian diketik, dalam proses pengetikan ini biasanya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah diteliti apakah semua persyaratannya telah lengkap. Yang kedua, dilihat berapa jumlah tembusan yang diperlukan. Yang ketiga, memprioritaskan pengetikan surat yang lebih penting dahulu, dilihat dari segi waktu pengirimannya dan isinya. Setelah kegiatan hal tersebut di atas diteliti, berulang mulai proses pengetikan. Dalam proses pengetikan surat ini perlu diperhatikan bahwa bentuknya harus seragam sesuai dengan aturan yang ada pada organisasi yang bersangkutan. Selain itu, sudah barang tentu harus rapi dan tidak boleh ada kesalahan pengetikan. Kemudian perlu diperhatikan juga apabila surat tersebut akan dibuat dalam jumlah yang banyak, maka perlu dipikirkan cara memperbanyak. Kegiatan yang kelima dalam menangani surat keluar adalah penandatanganan surat. Setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan surat tersebut siap untuk ditandatangani. Yang dimaksud kelengkapan di sini adalah antara lain amplop, lampiran-lampiran, dan sebagainya. Yang berhak menandatangani adalah orang yang akan bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut. Jadi diserahkan kembali kepada orang yang telah memberikan parafnya pada konsep surat tersebut. Kegiatan yang keenam dalam menangani surat keluar adalah pemberian cap stempel organisasi. Setelah surat ditandatangani, langkah berikutnya adalah diberi cap stempel organisasi, yaitu di sebelah kiri atas tanda tangan dan mengenai sebagian tanda tangan orang yang bertanggung jawab langsung terhadap surat yang bersangkutan. Langkah berikutnya setelah pemberian cap stempel organisasi adalah pencatatan surat pada buku agenda surat keluar. Yang dicatat adalah nomor surat, tanggal, tujuan surat, perihal, nomor surat, lampiran, asal surat, dan keterangan. Kegiatan yang terakhir dalam menangani surat keluar adalah pengiriman surat.
Proses pengiriman surat secara umum ada dua macam, yaitu pertama, dikirim oleh petugas pengiriman surat. Yang kedua, dikirim melalui jasa pengiriman surat. Oleh karenanya, surat-surat yang akan dikirim perlu dipisah-pisahkan terlebih dahulu, mana yang akan dikirim oleh petugas dan mana yang akan dikirim melalui jasa pengiriman. Untuk yang dikirim melalui jasa pengiriman perlu dipisah-pisahkan lagi menurut jenis jasa pengirimannya, yaitu didasarkan kepada tingkat kepentingannya dan lama waktu pengirimannya. Seperti misalnya apabila akan menggunakan jasa pos, apakah menggunakan jenis kiriman biasa, kilat, kilat khusus, tercatat, dan sebagainya. Jadi harus dapat menentukan jenis jasa pengiriman yang tepat sesuai dengan kebutuhan surat yang akan dikirim. Sekian penjelasan mengenai prosedur penanganan surat keluar. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.